Ada klinik baru di Tendean. Ini zodiak. Dulu Virgo, orang Firaun. Ada lucunya. Kebakar. Nih, pada gelap semua. Duit dibayarin, sampai utang puasa dibayarin. Apa di sini, Mbak? Tumben amat di sono, jobnya kosong ya. Ada ilmunya. Vaksin, paru-paru itu tidak mungkin sampai putih semua. Orang Indonesia itu paling suka kerokan. Program baru, Klinik Tendean. Buka mulai 27 September, setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 malam di Trans TV. Gimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat ya dan bahagia seperti teman saya di pojok sana yang bahagia baru punya anak dan saya juga bahagia ya. Oke kan? Kita sama-sama bahagia di sini di acara Rumpi No Secret. Baik, ada beberapa bintang tamu yang akan kita ajak ngerumpi di sini ya. Apa sih cerita mereka? Tapi ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot bagian datang dari dunia nyata maupun dari dunia. Baik, kita pakai ini dulu biar kelihatan ekspresi wajah Q, ya kan? Ini berita yang lagi ramai dikomentarin oleh netizen adalah dari artikel ini, dari berita ini ya. Bahwa ini kan Ria Ricis emang udah semakin santer terdengar kabarnya akan dilamar tanggal 23. Ini hari ini tanggal berapa sih? Aku aja udah lupa ya. Terus habis itu akan segera menikah di akhir tahun ini. Terus ada berita demi nikahi Ria Ricis. Ini calon suaminya ya, Bang TR ya, panggilannya. Resign sebagai karyawan BUMN. Kenapa resign? Karena ya tempat kerjanya jauh. Kalau dia masih kerja di sana, Ricis di sini ya akhirnya bisa jadi LDR gitu kan, agak susah begitu kayaknya ya. Nah ada juga postingannya Rian. Postingan Rian apa Ricis? Oh Rian tuh kan. Tuh fotonya unyu banget ya, pandangan matanya nggak tahan deh aku ya. Selalu ada yang terbaik dari yang terbaik. Ya. Gitu. Tapi ya kabar berita itu kemudian juga membuat banyak komentar netizen dari yang tadi tuh yang resign dari BUMN. Coba kita lihat dulu. Kita lihat dulu komentar netizennya ya. Resign kok diapresiasi. Coba Ricis suruh berhenti dari dunia hiburan biar gak LDR dan ngikut sama suaminya menetap dan bekerja. Mau apa enggak? Masa cowok yang nurut-nurut cewek? Sayang sekali menurutku. Projone wong lanang ki kerja. Wis penak nang BUMN kok metu. Aneh. Tahu gak artinya apa ya? Kali ini aku bisa baca ini. Laki itu ya harus kerja gitu ya. Udah enak dapat kerjaan di BUMN kok keluar, katanya aneh. Oke, aku ini menebak walaupun ini di blur, ini pasti yang nulis adalah laki-laki kayaknya, bapak-bapak ya. Atau ibu-ibu gitu. Oke, lanjut. Ada lagi komentar netizen bunyi adalah Mayan dapat YouTuber penghasilan di mana-mana, iklan juga di mana-mana. Iya ya, aku juga jadi YouTuber. Lanjut berikutnya. Yang berikut, jadi ngasih makannya gimana? Numpang hidup gitu sama ceweknya, share-share. Luar biasa. Mungkin dia punya tabungan, mungkin dia bisa melamar juga kerja di sini kan ada ya. Ada nggak sih? Ya kali-kali ya. Oke, coba yang lain. Ada lagi. Sayang banget ya orang pada mau jadi pekerja BUMN malah keluar. Ya itulah cita-cita orang tuh beda-beda, jangan disama-samain ya kan. Mungkin dia cita-citanya adalah tujuan hidupnya ya kan. Aduh, oke kita kemarin kan wawancara sama kakaknya Ricis ya. Dokter Cindy itu ya, dia bilang ya berdua itu memang kayaknya udah niat banget gitu untuk menikah. Bahkan Ricis aja sama Bang TR itu ya nurut katanya gitu ya, nurut. Jadi kan dan dari keluarga juga berharap Bang TR ini bisa melanjutkan kuliah juga S2. Ya mungkin kan kalau ya mau fokus S2 dulu gitu kan, ya kita nggak tahu ya. Nanti deh kita tanya sama Bang TR Maria Ricis. Ini dia tayangan yang dulu kita wawancara berikut ini. Benarkah bahwa memang harapannya juga kan ya kalau dari keluarga yang kita tahu calon suaminya ini juga ya, selain bertanggung jawab juga sekolahnya harus tinggi. Benar ada syarat supaya melanjutkan sekolah lagi untuk Tengku Riannya? Sebetulnya bukan lebih ke syarat sih, mungkin lebih ke harapan aja ya, mungkin yang mengayomi Ici suatu saat nanti harapannya yang berpendidikan, terus yang mengayomi, terus yang mungkin ada rasa yang kalem gitu, mengayomi lah, membimbing Icis gitu. Dan itu tidak persyaratan Bang. Baru kali ini ada yang benar-benar serius datang ke kita, terutama kan Boki ya, gerbang pertamanya sekarang. Jadi dan secara secara langsung dan berani gitu dan mendekatkan diri kepada keluarga kita, sayang sama ibu juga gitu. Jadi mungkin insya Allah doakan saja semoga lancar. Itu ceritanya ya.
Ya kita kan cuma tahu dari headline berita doang ya. Tapi kalau menurut aku pribadi ya, laki-laki perempuan tuh zaman sekarang posisinya perannya bisa beda-beda kok ya. Kalau misalnya memang istrinya karirnya mungkin lebih itu, ini bukan kasus Ricis ya. Laki-laki tetap bisa mengambil peran. Yang penting punya peran gitu loh, iya kan? Iya nggak? Jangan sampai nggak ada perannya. Nah itu lebih berbahaya. Oke. Nah kita ke bintang tamu kita yang pertama ini ada Ferry Irawan ya. Ini aduh udah lama banget ini. Aku kalau inget dia tuh inget bawalah diriku. Minta video klipnya dulu ya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Ferry Irawan, aktor berusia 44 tahun yang pernah membintangi sinetron Melati, pernah dikabarkan menjalin hubungan dengan Cici Paramida hingga menjadi model video klip Cici yang berjudul Wulan Merindu ini mengidap distonia, gangguan yang menyebabkan otot bergerak tidak terkontrol sejak 1999 dan Juni kemarin kambuh hingga sahabatnya seperti Ferry Ardiansyah dan Marcelino Lefran menggalang dana. Juli lalu, pria yang sudah 12 tahun menikah dengan Anggia Novita digugat cerai sang istri karena meninggalkan saat sakit pada Lebaran 2021, malas bekerja, mengambil uang dan mengancam. Sebelumnya, Ferry pernah menikah dengan Noviana Sintawati yang mengaku sebagai istri siri keempatnya namun bercerai pada 2009. Di tengah proses perceraian dengan Anggia, Ferry memposting foto bersama Elma Tiana yang dikenalnya sejak 1994 saat menjadi model hingga membuat netizen salah fokus karena menulis apa yang tertunda bisa dilancarkan ke depannya. Bagaimana tanggapan Ferry Irawan terhadap tuduhan yang dilayangkan Anggia Novita? Bagaimana kabar ibunda Elma Tiana yang sedang berjuang melawan kanker? Dan benarkah Ferry dan Elma Tiana sedang dekat? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah bersama dengan Ferry Irawan. Aduh, kalau lihat Ferry Irawan kita jadi pengen lihat ya. Sampai sekarang sih masih main sinetron kan, Masih. Tapi dulu itu dia ibaratnya tuh kayak siapa ya? Angga Yunanda gitu kali ya. Tahu nggak kamu? Tahu. Coba kita lihat kompilasi sinetron Ferry Irawan berikut ini. Ya ampun, lawas. 90-an. Ketahuan tuanya ya. Iya. Fer, kalau lihat ya zaman dulu lah itu kan zaman masih lebih muda, lebih hits begitu dan sekarang kalau kita dengar kabar Ferry Irawan, aduh kayaknya dia lagi banyak masalah gitu, terus nggak seperti dulu lagi, bangkrut apa dan sebagainya. Apa sih sebenarnya yang terjadi, Fer? Betulkah seperti itu? Dunia itu kan berputar ya. Ya. Hidup itu nggak selalu di atas dan hidup itu nggak selalu di bawah, gitu loh. Jadi ya, alhamdulillahnya aku tuh orang yang apa adanya aja gitu loh. Memang kalau udah ketentuan Tuhan seperti ini, aku mencoba menjalani dengan sebaik mungkin, seikhlas mungkin. Apakah ini keadaan ini juga karena kondisi sakit kamu yang sudah kamu alami bertahun-tahun selama 20 tahun ya? Mungkin ya, karena serangan pertama itu kan tahun 99 sebenarnya sakitnya sampai 2001. Kemarin tuh memang kambuhnya yang cukup lumayan berat. Kemarin itu ya, sampai akhirnya aku yang memang apa namanya ya gitu deh, maksudnya hopeless lah, maksudnya ada lah perasaan seperti itu kok tiba-tiba balik lagi ya gitu kan. Karena yang pada saat serangan yang pertama itu cukup membuat trauma juga buat kamu. Iya, karena justru yang pertama kali itu yang aku divonis tinggal 4 bulan hidupnya. Iya. Jadi ketika dapat serangan lagi, ya agak, ya namanya manusia pasti punya rasa khawatir, punya pastilah. Pakai takut ya. Iya. Rasanya sama seperti yang kamu. Dan aku udah minta maaf ke semua orang juga sih waktu itu. Yang kapan? Yang kemarin. Yang terakhir ini. Yang terakhir itu. Sudah minta maaf. Udah, maksudnya sudah siap-siap. Ya udah siap-siap lah kalau seandainya in case there's something happen to me gitu loh. Ini kita lihat Instagram story-nya Marcelino waktu itu nih sempat pada serangan yang kedua ya di tahun ini gitu ya. Mengabarkan bahwa galang dana untuk sahabat kita yang sedang kena cobaan sakit keras. Ini sampai teman-teman pun ya, ada bukan cuma Marcelino ya, ada beberapa lainnya. Ada Ferry Ardiansyah, terus ada lagi Yan Hari dari alumni mode cover boy zaman dulu. Itu kan membuat kita kayak, iya Ferry Irawan apa kabar nih, kenapa jadi begini, ada apa gitu. Memang benar, betulkah kondisinya seperti itu sampai kamu membutuhkan bantuan? Dalam arti karena sakitnya aku itu kan nggak bisa pakai yang BPJS, terus memang pengobatannya cukup banyak memakan biaya. Sampai teman-teman kamu tahu itu gimana ceritanya? Jadi ceritanya tuh lagi apa ya, kita lagi telepon terus kok dengar suara aku tuh kayak ini banget gitu, terus dia tuh video call gitu langsung. Ya Allah sakit ya katanya.
kok nggak ini katanya gitu. Terus akhirnya inisiatif mereka aja sih. Inisiatif mereka. Kalau aku bilang ya alhamdulillah mungkin memang itu udah aku bilang kan Jalan tidak ada yang terjadi secara kebetulan, semuanya itu pasti udah ketentuan Tuhan. Oke. Coba kita lihat ada postingan apa? Postingan ini kondisinya ya. Waktu itu kamu ini terapi pengobatannya. Iya. Bismillah dengan izin Allah gitu ya. Support dari sahabat, teman-teman, masyarakat. Nah, ini kondisi kamu sekarang setelah mengalami menjalani pengobatan. Ini disuntik sampai alternatif juga di batang otaknya ya. Iya di batang. Karena kan itu yang diserang. Oke, ini Gitu. penyakit yang kita baru dengar loh ini. Sebenarnya gini, kalau boleh aku kasih tahu penyakit itu namanya dystonia. Dia 1/1 juta orang yang kena gitu loh. Jadi penyebabnya? Ada yang virus, ada yang pola hidup, ada yang juga yang mungkin terlalu banyak pikiran tapi nggak pernah dikeluarkan. Iya. Oke. Aku termasuk orang yang mendem sih. Kamu? Ya. Nggak kelihatan ya? Kamu kan ceria, talkatif, Iya. ngobrol. Tapi nggak pernah mau nunjukin kalau aku punya masalah gitu. Oke. Terus apa gejalanya pada saat kumat itu apa? Pertama sih sakit. Sakit sekali kepala. Sakit kayak ditusuk jutaan jarum. Jutaan jarum. Iya. Kemudian apa? Terus pusing dan yang ini tremor semua sih badan. Badan tremor. Badan tremor kayak orang Parkinson, tapi ini puluhan kali lipat orang Parkinson. Jadi kamu gitu. tidak bisa mengendalikan otot-otot. Jadi tubuh aku itu bergerak di luar perintah Kendali. otak. Oke. Gitu. 2001 ya waktu 2000. 99 sampai 2001. 99 sampai 2001. Kenapa? Kamu menelaah nggak apa yang terjadi? Kamu yang bagian gaya. Kamu tadi bilang kayaknya mungkin aku yang memendam. Ada Iya. masalah apa waktu itu kan? Apa ya dulu? Tahun 90-an. Ya. Cinta kayaknya nih. Hah? Nggak tahu deh Cinta apa Meng itu. itu bukan? Meng itu bukan sih? Oh. Meng itu bukan ya? Bukan. Yalah, mungkin kalau aku telah ke belakang lagi ya, mungkin juga ada yang sesuatu yang aku perbuat mungkin zaman dulu sama orang tua aku juga gitu. Terus apa yang kamu sesali? Yang aku sesali gitu loh. Terus Ngapain ada kamu? juga. Jadi orang tua aku selalu bilang banyak bersyukur, kamu tuh masih muda. Terus banyak dikasih kelebihan sama Tuhan gitu. Terus mungkin aku zaman dulunya namanya masih muda ya, megang uang banyak, mungkin menjadi orang yang kufur nikmat lah bisa dibilang, dalam arti kurang bersyukur gitu. Dan dari sisi manusia ada sedikit yang gue sih nggak perlu nyari duit, dia cari gue gitu loh. Ada kesombongan itu Iya. waktu itu ya. Tak, itu langsung Tuhan memberi cobaan itu. Gitu. Nah yang tahun ini 2021 kan kamu bilang ini juga pemicunya ataupun penyebabnya juga bisa karena stres, karena pikiran. Dan tak lama setelah itu kan ada berita kamu digugat cerai dan lain Iya. sebagainya. Apakah itu juga menjadi bagian yang membuat kamu kepikiran kondisi rumah Ya, tangga itu? jadi salah satu musuh terbesar aku dalam dalam sakitku ini adalah memang pikiran yang terlalu over gitu, yang berlebihan. Termasuk pernikahan, hubungan dalam Ya, pernikahan? banyak. Atau ada lagi, atau ada masalah lainnya? Enggak sih, Nggak ada. enggak. Dan kamu nggak pernah cerita, karena bilang kamu adalah orang yang nggak pernah. Jarang aku cerita ke siapa-siapa. Termasuk sama sahabat kamu? Termasuk sama sahabat-sahabat aku jarang cerita gitu loh. Termasuk Dan sama, aku orangnya malas yang nggak pernah mau, sebenarnya nggak pernah mau ambil pusing gitu loh. Orang mau ngomong apa biar aja, kan semuanya juga nanti akan ada bukan balasan, tapi apa yang menurutku nggak benar ya ngapain aku mesti klarifikasi. nanti akan diluruskan juga. Iya. Nah, termasuk berita tentang ini nih, tentang sahabatmu yang ini dan kamu. Iya. Coba kita Oh, panggilkan. Elma Tiana, silakan masuk. Hai. Sini aja Fer, biar Oh, di sini. kamu di sini, kamu biar dikepung sama ibu-ibu. Oh iya. Elma, kamu temenan sama Fer ya? Kamu masih sering ketemu nggak sih, atau sesudah dia ada beritanya muncul baru kalian? Kalau kenal sudah lama ya, Udah lama. dari zaman kita model-model dulu Oh, iya. gitu. Itu udah Intens berteman. bertemu lagi? Intensnya setelah cerai. Emang udah belum cerai loh? Belum ketak loh dia? Enggak, setelah udah dinyatakan ini aja udah kabur Udah, dari aku rumah menyatakan. baru Sebelumnya kenapa? nggak berani lah. Oh, kamu nggak berani. Heeh. Lagian dia juga punya adab. Enggak, sebenarnya kita ketemu tuh
waktu itu pernah sebelum aku ada masalah ini kita udah pernah ketemu syuting film sama-sama. Syuting film bareng. Syuting film bareng. Syuting film bareng waktu itu. Terus ketemu lagi. Ketemu lagi. Iya. Kenapa dulu waktu dia masih nggak apa-apa pernikahan? Kan ibu ini juga dulu kan di layar TV kan di mana-mana. Kenapa ada yang cemburu-cemburu sama kamu emang? Takutnya ya. Iya. Ah gitu. Emang iya Fer? Hah? Cemburuan waktu itu? Nggak tahu juga ya. Lebih baik. Jadi kita waktu pas syuting bareng film ya, kita bareng terus ketemu lagi. Terus abis itu setelah nggak lama aku denger dia sakit gitu. Dan Terus ada gugatan perceraian. Baru dari situ deket lagi gitu. Ngomong-ngomong soal gugatan perceraiannya ada statement dari ya istri kamu, masih istri ya, belum ketok palu ya. Yang kita juga pengen tanyain langsung ke kamu, apa reaksi kamu ketika ada lontaran tuduhan seperti ini? Yang apa sih yang juga terjadi, Fer? Karena memang disuruh jawab. Kenapa? Jawab. Jawab, Fer. Apa yang sudah terjadi? Kita nggak pernah tahu ya. Kita hanya dengar dari satu sisi. Tapi kan ketika orang melakukan sesuatu, ada sesuatu lagi yang barangkali tak terjelaskan. Ini yang sebenarnya tadi aku udah jawab sebelum kita ngelihat VT ini gitu. Maksudnya buat aku tuh nggak ada yang perlu diklarifikasi karena memang tidak ada yang benar. Gitu. Tidak ada yang benar. Jadi. Tapi menurut aku ya, lontaran itu ketika pasangan sedang sakit, itu sebenarnya yang merawat pun itu juga punya apa ya, dibutuhkan kesabaran yang luar biasa gitu. Atau mungkin nggak tega. Dan memang aku ya alhamdulillahnya ya, maksudnya puji Tuhan tuh maksudnya aku ngurusin terus kok. Nggak pernah meninggalkan. Tapi pada saat kamu bilang aku mau pergi, kamu sebenarnya ingin apa? Kan itu bukan aku yang ngomong. Kamu nggak pernah ngomong begitu. Tapi ada perasaan-perasaan dia merasa bahwa kamu mungkin malu dengan kondisi. Nggak pernah. Malah aku kemana-mana aku yang nganter kok. Kamu yang nganter? Iya, aku yang nganter. Dan aku tidak pernah merasa malu sedikit pun. Kamu tidak pernah malu sedikit? Nggak pernah. Pada saat dia sakit? Pada saat dia sakit. Ketika dia ngomong seperti itu, apa yang kamu rasakan? Sedih lah. Kamu sedih? Apa yang membuat kamu sedih? Ya, yang tadi aku bilang karena nggak seperti itu kejadiannya. Nggak seperti itu. Ada usaha kamu untuk menjelaskan nggak sih? Dan itu kan bebarengan. Kamu kemudian sakit. Dan dia juga mengatakan, bener sakit gitu, ada ragu gitu. Iya, sampai tadi kutip banyak lah. Buktinya sakit mana gitu. Sampai akhirnya aku posting bahwa memang aku sakit. Tidak ada yang mau orang yang sakit itu dibuat-buat, atau tidak ada satu orang pun yang berdoanya minta sakit kan. Kamu sedih karena tuduhan itu atau karena kamu merasa, semuanya. Karena semuanya. Karena kamu merasa dia tidak percaya sama kamu. Sedih. Jadi bukan marah. Tidak ada keinginan kalian untuk membuka komunikasi, menjelaskan, mengklirkan semua. Kita lihat nanti. Ada keinginan kan? Kita lihat nanti itu, insya Allah. 12 tahun pernikahan itu kan panjang ya? Panjang. Bukan waktu yang sebentar. Pasti ada hal manisnya juga kamu ingat. Dari pernikahan kalian. Biar bagaimanapun, aku pernah sih waktu itu jadi bintang tamu di acara seperti ini gitu. Di Trans TV juga aku selalu bilang apapun yang terjadi, beliau itu pernah menjadi bagian dalam hidupku. Dan aku tidak pernah akan membalas aib dengan aib atau hujat dengan hujatan. Tapi mungkin di situ kamu mendengar sesuatu yang selama ini mungkin belum pernah diucapkan. Iya. Ada yang menyakiti hati kamu kan? Pasti ada. Namanya orang yang punya perasaan ya. Padahal apa sebenarnya? Kalau Elma bilang dia itu bukannya malas, cuman sakitnya yang membuat dia susah bergerak. Kalau kita yang namanya suami istri, ada kalanya suami sakit, pasti kan lihat kondisi gitu ya. Yang mungkin yang tahu kondisinya Ferry lah, ya kan. Pasti kalau aku bilang tuh bukannya malas, memang kondisinya sakit dan kita sebagai seorang istri kan memang harus merawat suami. Kalau menurut aku ya, karena kondisinya juga suami aku juga pernah sakit gitu. Pada saat suami sakit ya kita yang harus bekerja ya aku kerja gitu. Jadi buat aku suami istri itu kan harus tolong menolong, bukan hanya pada saat dia senang kita ikut senang, pada saat dia ada kalanya dia drop gitu kita harus menggantikan, harus siap kalau aku. Gitu. Ada ketakutan nggak sih Fer ketika ya kalian suami istri gitu ya, terus pasangan kalian sakit, pasti kan ada perasaan takut juga. Kalau aku tuh orang yang apa ya namanya ya, nggak pernah maksudnya gini, semua itu kan pasti
kita sakit dikasih ujian dari Tuhan juga, dari Allah juga kasih ujian. Bagaimana kita menyikapi ujian itu sebenarnya? Bagaimana kamu menyikapinya? Kalau aku pribadi ya, aku terkena sakit, ya aku akan coba seikhlas mungkin menerima. Karena sakit itu kan sebagai satu penggugur dosa juga. Kalau pasangannya sakit? Kalau pasangannya sakit ya kita harus merawat lah pasangan kita yang sakit. Seperti yang tadi Elma bilang. Berumah tangga itu kan bukan untuk hanya senangnya aja. Begitu kita berkomit, kita bersaksi di hadapan Tuhan, itu kita udah sakit, senang, kita pasti sama-sama. Jadi kenapa kamu pergi dari rumah? Aku nggak pergi dari rumah. Kamu tidak pergi dari rumah. Ada di mana waktu itu kamu? Maksudnya tanda kutip ya, aku tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah sedikit pun dalam keadaan dia sakit aku meninggalkan dia. Jadi waktu itu kamu keluar dari rumah karena Eliminasi. Tereliminasi. tereliminasi. Iya. Kamu yang tereliminasi. Jadi ada jurinya. Dan sini. Ada tepuk tangan. Karena kita mau break dulu, ya penasaran kan? Karena ada berita satu lagi yang mau kita tanya ini terkait Elma sama Ferry Irawan. Ada postingannya loh, ya postingannya gini. Sebelumnya ada cerita bahwa Ferry itu pengen punya anak, ya kan? Terus dia posting sama Elma, bunyi alhamdulillah, insya Allah apa yang tertunda bisa dilancarkan ke depannya, gitu kan? Yeah. Nah, 90s gitu. Yeah. Terus di bawah ada komentarnya Sony Septian. Ada lagi tuh yang kamu foto berempat, yang kamu pegang perut. Terus Sony bilang, selamat ya atas kehamilannya. Ini jadi bingung ya, ini ada apa sih antara mereka berdua setelah begitu jalan kemana-mana, tapi Robi. Sony